Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Dengarkan penjelasan saya, jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Materi pertemuan kedua kita hari ini tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda? Anak-anak, telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Coba kita lihat perbedaan di dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah, seperti putusnya persahabatan, perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Di antaranya adalah konflik. Anak-anak, masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu antara lain adalah konflik. Lantas apa yang dimaksud dengan konflik? Ya, konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diidentifikasikan sebagai pertentangan, percekcokan, atau perselisihan. Menurut Suryono Sukamto, ada 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Berdasarkan jenisnya, konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konflik antar suku, kemudian konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu pengertian dari konflik tadi. Yang pertama adalah konflik antar suku. Perbedaan suku sering sekali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakat. Konflik antar agama. Yang dimaksud di sini adalah pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok agama tertentu yang berbeda. Kemudian konflik antar ras.
yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan oleh sikap rasialistis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Dan yang keempat adalah konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat, antara lain yang pertama adalah gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Perkelahian pelajar terkadang disebabkan oleh sikap kelompoknya merasa lebih baik, lebih kuat dari kelompok pelajar lain. Gejala yang kedua yaitu stereotip terhadap suatu kelompok. Maksudnya adalah anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut. Gejala yang keempat adalah hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Biasanya ini ditandai dengan sikap fanatik. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Gejala yang keempat adalah hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Nah, gejala ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. Anak-anak, demikian penjelasan kita hari ini tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat. Semoga materi kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Anak-anak, sebagai bahan evaluasi materi kita hari ini akan saya berikan latihan. Dengarkan soal berikut ini. Soal pertama, menurut Suryono Sukamto, mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Coba sebutkan 4 faktor tersebut. Tadi sudah saya jelaskan ya. Soal yang kedua, sebutkan konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat. Silakan dijawab di buku tulis dengan rapi, kemudian foto, kirim ke WA saya. Good luck and keep spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.